Nisa gak usah sedih lagi. Nisa harus kuat supaya ibu kuat ya nak. Ya. Nisa harus kuat dan doain ibu ya nak. Ya. Hanya sesat. Jangan bawa ibu saya. Nisa. Ibu, jangan tinggalin Nisa. Ibu. Jangan bawa ibu saya. Ibu. Jangan bawa ibu saya, Ibu. Nisa. Udah. Tenang, Nisa. Nisa, maafin ibu. Kita harus ke kantor polisi sekarang. Ibu pasti difitnah kayak ya. Ayo, Bang. Ayo kita periksa. Tahan ya, tahan. Tapi ini nggak usah pakai ngerangkul segala, udah. Nanti kamu jatuh kalau nggak dipegangin Udah kayak pegang tanganku aja, udah. Oke, ayo semangat. Tahan. Apaan tuh maksudnya, ah? Kenapa bibir di monyong-monyongin gitu? Sumpah, aku kira kamu mau ngebales. Michelle, kamu jangan GR ya, Michelle. Aku tahu kamu lagi nyari kesempatan. Enggak, kamu dengerin aku. Aku sampai kapanpun nggak mau nyentuh kamu, Michelle. Kamu tega banget sih ngomong kayak gitu sama aku. Kamu tahu nggak status kita tuh apa? Suami istri. Suami istri, Michelle. Michelle, status kita sebagai suami istri itu cuman pura-pura loh, Michelle. Cuman buat nutupin identitas asli aku aja. Kamu jangan ngarep lebih. Sumpah kamu tega banget yang ngomong kayak gitu sama aku. Silakan, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama, Pak. Ipa, tolong kamu panggil Devan sama Anissa, suruh turun biar makan malam bersama di sini. Oh, Mas Devan udah pergi, Pak. Katanya sih pengen ada urusan kerjaan. Nah, kalau Neng Nisa tadi sore pamit sama saya mau ke taman, Pak. Tapi sampai sekarang belum pulang juga ini. Bi, kenapa nggak bilang dari tadi sih, Bi? Kalau misalnya ada apa-apa sama Nisa gimana? Maaf, Mbak Tania, saya lupa ngasih tahu. Permisi, Pak. Mbak. Tania, coba kamu telepon Nisa. Aduh, nggak diangkat, Pak. Kemana ya Nisa ya? Terus sekali lagi ya, Pak? Nggak diangkat, Pak. Mana ya? Hari yang paling aku takuti akhirnya datang juga. Ternyata Miko benar-benar ngelaporin aku ke polisi. Mungkin ini udah takdir aku. Aku harus masuk penjara.
Tapi kenapa? Kenapa harus terjadi saat pertama kali Nisa memanggil aku ibu? Ibu! Ibu! Maafin ibu ya, Nak. Maafin ibu. Dari kamu lahir sampai sekarang ibu masih belum bisa bahagiain Nisa. Maafin ibu. Ibu jangan ngomong soal itu lagi. Nisa udah maafin ibu. Ibu tenang aja. Pak Devan udah manggil pengacara terbaik buat bantu ibu. Yakin ibu gak bersalah. Pasti bebas. Doain ibu ya. Doain ibu supaya ibu kuat menjalani ini semua. Nggak usah sedih lagi. Nisa harus kuat supaya ibu kuat ya, Nak. Ya. Nisa harus kuat dan doain ibu ya, Nak. Ya. Dara, pengacara udah dalam perjalanan ke sini untuk ngasih kamu pendampingan hukum. Makasih, Devan. Makasih. Sama-sama. Kamu yang kuat ya. Dara, kamu adalah perempuan terkuat yang pernah aku temui. Aku yakin kamu bisa melalui permasalahan ini. Aku nggak akan diam aja. Aku akan berusaha untuk mencari cara agar kamu bisa bebas. Makasih. Makasih. Maaf, kita harus segera bawa ke ruang BAP. Nisa. Ayo. Malam, Pak. Malam Mas Cakra. Bapak Mas. Bi, Papa kenapa, Bi? Bapak tadi pingsan, Mas. Bapak jatuh di kamar mandi. Apa? Papa kok bisa jatuh di kamar mandi, Bi? Saya juga nggak tahu pastinya, Mas. Tapi saya udah telepon dokter dan katanya lagi arah ke sini. Oke, Bi. Bibi jagain terus Papa ya. Saya kesana sekarang, Bi. Gue udah kehilangan Katiwi, kehilangan Mama. Gue nggak mau sampai kehilangan Papa juga. Waduh! Ya ampun, Cakra kok bisa jatuh? Ya ampun. Kamu
kamu gimana sih? Kok kamu bisa jatuh gitu? Ini sakit. Aduh, udah. Aku harus ke rumah papa sekarang juga, Michelle. Tunggu dulu, kok kamu ke rumah papa ya? Jangan dong. Kan kita udah sepakat mau tinggal bareng. Michelle, papa jatuh pingsan di kamar mandi. Aku harus cari tahu keadaan dia. Yaudah, aku ikut. Iya, aku ikut. Sini. Saudari Dara, tolong jelaskan kronologi kejadiannya. Saat itu, saya sedang bertengkar dengan mantan pacar saya yang bernama Miko, Pak. Kami bertengkar hanya karena merebut foto mesra-mesra kami. Kami berusaha untuk menjaga foto itu supaya tidak tersebar kemanapun. Dan tiba-tiba, Bapak Fuad itu datang dan mengancam, Pak. Ancaman apa yang Anda maksud? Jadi, selama pertengkaran kami saat itu, disaksikan dengan Bapak Fuad. Bapak Fuad mendengarkan semua perbincangan kami. Sampai ketika Miko pergi dari situ, saya berdua dengan Bapak Fuad. Bapak Fuad mau memerah saya, Pak. Kalau saya tidak menyerahkan uang dengan beliau, foto-foto mesra itu akan disebarluaskan di media sosial, Pak. Saya nggak mau itu terjadi. Saya berusaha untuk merebut foto itu. Karena Miko itu adalah suami orang, Pak. Saya menghindari untuk tidak terjadi itu. Tanpa sengaja saya merebut foto itu dan saya menjorokkan Bapak Fuad. Akhirnya sampai Bapak Fuad itu tergiling di bawah tangga. Dan keadaannya begitu saya dekati, Bapak Fuad sudah tidak bernyawa, Pak. Jadi memang bukan saya yang membunuh. Bukan saya. Ya udah, kalau kamu nggak mau kasih uang 200 juta ke bapak, bapak sebarin fotonya. Jangan tuh, Pak. Dara meminta tolong. Bapak kan. Apakah Anda punya nomor saudara Miko? Tolong sebutkan nomornya, karena ini dicatat dalam BAP. Kami akan memanggil saudara Miko untuk dimintai keterangan. Kosong. 8 21. Kenapa sih interogasi lama banget? Kapan selesai? Sabar ya. Kamu tenang. Kita harus percaya dengan proses hukum. Dan Pak Arman, pengacara ibu kamu, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membela ibu kamu. Ibu! Udah semua sakit. Dara, kamu harus kuat ya.
Aku percaya kamu bukan seorang pembunuh. Dara, kamu bisa percaya dengan Pak Arman. Dia pengacara yang baik. Dia juga waktu itu membela Alia sampai akhirnya Alia dinyatakan tidak bersalah. Insya Allah, dia juga bisa bebasin kamu. Terima kasih, Pak Arman. Mohon bantuannya. Baik, Bu. Terima kasih, Devan. Terima kasih. Sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Ibu nggak benar bunuh Bapak, kan?